Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan nasihat orang-orang soleh yang terdahulu sebelum kita, yang kita rangkum dalam kajian Petuah Para Wali. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan nasihat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu, ya, seorang ulama yang hidup kurun waktu sekitar 400 hampir 500 tahun yang lalu, ya, 500 tahun yang lalu. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu, yang rotib atasnya dikenal di seluruh penjuru dunia, khususnya di tanah air kita. Suatu ketika salah seorang putra beliau meninggal dunia, kemudian masyarakat pun berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Ya, masyarakat berdatangan untuk mengucapkan bela sungkawa. Nah, saat masyarakat datang berbondong-bondong mau berbela sungkawa, beliau pun berkata kepada mereka semua dengan ucapan terheran-heran. Melihat masyarakat yang datang berbondong-bondong memberikan bela sungkawa, beliau terheran-heran sembari berkata, ma'ahwan musibatad din indakum, wallahi law fatatani salatu jama'atin lam yu'azzini minkum ahad. Kata beliau, sungguh musibah di dalam agama itu buat kalian ringan. Musibah agama buat kalian ringan. Seandainya, demi Allah, seandainya aku ketinggalan satu kali sholat berjamaah, tidak ada seorang pun di antara kalian yang datang berbela sungkawa kepadaku. Jadi anakku meninggal dunia, kalian berbondong-bondong. Ini musibah, bukan musibah agama. Ini musibah dunia, musibah kehilangan anak. Ya, harta anak itu musibah dunia. Begitu saya kena musibah dunia, kalian berbondong-bondong mengucapkan bela sungkawa. Tapi kalau saya tidak ikut sholat jamaah sekali, kalian biasa-biasa saja. Jadi kalian menganggap bahwasannya musibah agama itu ringan. Ikhwani rahimakumullah. Buat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhu, wafatnya seorang anak dan kehilangan sholat berjamaah lebih berat kehilangan sholat berjamaah. Wafatnya seorang anak dan kehilangan sekali sholat berjamaah lebih berat kehilangan sholat berjamaah. Saking besarnya nilai sholat berjamaah dan betapa ruginya kalau sampai nggak ikut sholat berjamaah. Nah, sementara kita saat ini, berapa banyak sholat jamaah yang kita tinggalkan dan kita sholat sendirian. Kita sungguh berada dalam kerugian kalau seperti itu. Setelah mendengarkan nasihat ini, seharusnya kita mulai melihat lagi, ya, bagaimana kita menempatkan agama dalam hati kita, bagaimana kita menempatkan ibadah dalam hati kita, bagaimana kita menghargai sholat, ya, dalam hidup kita. Apakah kita itu kalau kehilangan duit, kehilangan pangkat, nangis-nangis, sedih, stres, sedangkan kalau kehilangan sholat berjamaah nyantai-nyantai saja? Atau kalau kita kehilangan sholat berjamaah, kita sedihnya luar biasa. Ukuran kita mendekat kepada Allah adalah sejauh mana dunia itu tidak ada di hati kita. Semakin kecil dunia di hati kita, semakin dekat kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin besar kita mengagungkan ajaran-ajarannya Allah ta'ala, maka semakin besar pula Allah memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Wa man yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu bagian dari ketakwaan hati, yaitu muncul dari hati yang bertakwa. Subhanallah wa rahimakumullah. Bukan berarti Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas menganggap bahwasannya kehilangan anak enggak menyedihkan. Kehilangan anak itu yang menyedihkan. Nah, anak yang disayangi, ya, wafat itu menyedihkan. Tetapi beliau ingin mengajarkan kepada umat bahwasannya kehilangan ibadah itu jauh lebih menyedihkan, dan itu harus juga kita
tunjukkan rasa sedih itu kepada Allah SWT kalau kita sampai ketinggalan kebaikan-kebaikan yang semestinya bisa kita lakukan. Mudah-mudahan ini motivasi kita untuk semakin giat bersolat berjamaah dan melakukan ibadah yang lain dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.